Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir analisis kebijakan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asmira dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 4. Adapun pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan strategi pengembangan kompetensi dalam meningkatkan penyediaan layanan perpustakaan digital di SMK Negeri 4 Bone. Adapun pembahasannya, metode dan lain-lain sebagainya akan dibahas pada video. Perpustakaan mempunyai arti sebagai tempat yang di dalamnya terdapat sebuah kegiatan penghimpunan, pengelolaan, dan penyebarluasan segala macam informasi, baik itu secara tercetak maupun terekam dalam berbagai media atau buku, majalah, surat kabar, dan komputer. Menurut RUU Perpustakaan pada bab 1 pasal 1 menyatakan, perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Adapun standar kompetensi kerja nasional Indonesia menyatakan bahwa kompetensi adalah pernyataan tentang bagaimana seseorang dapat mendemonstrasikan keterampilan, pengetahuan, dan sikap di tempat kerja sesuai dengan standar industri. Sebagaimana pada hal dalam meningkatkan kompetensi penyediaan layanan perpustakaan digital sangat dipengaruhi oleh pustakawan. Pustakawan memiliki peran yang strategis dalam mengembangkan perpustakaan, sebab pustakawan merupakan inti dari seluruh sistem yang dirancang, metode yang diterapkan, dan teknologi yang digunakan. Adapun tujuan pengembangan adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja. Pengembangan juga bisa disebut sebagai proses, cara perbuatan mengembangkan. Untuk meningkatkan kompetensi dalam era keilmuan digital, pustakawan dituntut untuk mampu melaksanakan perubahan peran dari tugas-tugas teknik konvensional kepada pelayanan inovatif yang berorientasi kepada kemajuan teknologi. Digital Library adalah organisasi yang menyediakan sumber dan staf ahli untuk menyeleksi, menyusun, menyediakan akses, menyebarkan, memelihara kesatuan, dan mempertahankan kesinambungan koleksi-koleksi dalam format digital sehingga selalu tersedia dan mudah untuk digunakan oleh komunitas tertentu. Untuk meningkatkan kompetensi dalam ilmu keilmuan digital, pustakawan dituntut untuk melaksanakan perubahan peran dari tugas teknis konvensional kepada pelayanan inovatif yang berorientasi kepada kemajuan teknologi. Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi awal dalam meningkatkan layanan perpustakaan digital di SMK 4 Bone, Kepala Perpustakaan mengatakan bahwa telah dijalankan layanan perpustakaan digital, namun saya melihat sendiri bahwa itu tidak berjalan baik karena masih kurangnya kemampuan pemahaman pustakawan tentang kemampuan, kurangnya pelatihan pustakawan, dan background pendidikan pustakawan yang tidak sesuai. Penelitian terdahulu Setelah penulis mencari dan mencermati hasil penelitian yang berkaitan dengan strategi pengembangan kompetensi dalam meningkatkan layanan perpustakaan digital di SMK Negeri 4 Bone, penulis menemukan judul yang variabelnya sama dan beberapa skripsi ini mempunyai relevansi dengan sejumlah tulisan yang ada dan selanjutnya dijadikan sebagai referensi. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Andayani, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, dengan judul penelitian strategi pengembangan kompetensi pustakawan akademik sebagai blended librarian dalam penyediaan layanan perpustakaan,
di era keilmuan digital. Adapun hasil penelitiannya, hasil studi menemukan bahwa menjadi blended librarian merupakan tantangan bagi pustakawan di lingkungan PT KIN. Karenanya diperlukan strategi pengembangan kompetensi pustakawan agar dapat berperan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana blended librarian dalam produksi pengetahuan. 3 kompetensi utama yang perlu dikembangkan adalah kompetensi profesional di bidang perpustakaan, kemudian kompetensi pedagogik, dan kompetensi teknologi informasi, terutama dalam mendukung kegiatan keilmuan di universitas. Adapun perbedaan penelitian yang saya buat yaitu terletak pada variabel kedua. Dia meneliti tentang blended librarian, yang dimana blended librarian itu adalah keahlian pustakawan dalam menggunakan atau penggabungan perangkat keras atau lunak berdasarkan pengembangan kompetensi dan peningkatan layanan digital. Maka diharapkan untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan kompetensi dan mengetahui bagaimana cara untuk meningkatkan penyediaan layanan perpustakaan digital di SMK Negeri 4 Bolen. Karena dari observasi awal, penulis sudah tersedia layanan perpustakaan digital, hanya saja kompetensi pustakawan yang tidak berdasar dari latar belakang perpustakaan. Untuk menjalankan layanan digital, perlu adanya kompetensi pustakawan yang berkompetensi di bidang tersebut. Adapun metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Secara garis besar, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi, di mana peneliti sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan snowball. Adapun teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi, di mana observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui panca indera. Namun secara operasional, observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Kemudian observasi digunakan karena pengamatan memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran umum tentang aktivitas masyarakat setempat, dan di sana ditemukan bahwa visual atau gambar berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kemudian wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Artinya, pertanyaan datang dari pihak yang diwawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Kemudian selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan memanfaatkan data-data berupa buku, catatan, atau dokumen. Pada metode ini, petugas pengumpulan data tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya. Adapun pembahasan pertama, yaitu pelatihan dan pengembangan, merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia agar dapat bekerja lebih baik. Pelatihan dan pengembangan dilakukan untuk menghindari yang terjadinya keusangan ilmu dalam organisasi.
Adapun tujuan lain diadakannya pelatihan dan pengembangan adalah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sehingga organisasi secara keseluruhan dapat mencapai tujuannya. Pemustaka saat ini didominasi oleh generasi internet, generasi yang hidupnya tidak lepas dari teknologi informasi. Pustakawan harus mampu mengembangkan potensi diri untuk bisa berinteraksi dan memahami kebutuhan generasi internet saat ini. Jika tidak, perpustakaan akan segera ditinggalkan karena generasi ini mungkin merasa tidak menemukan apa yang diharapkan di dalam perpustakaan. Kemudian pustakawan harus dibekali dengan perkembangan ilmu terkini sehingga mampu mengelola perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka saat ini. Kemudian pembahasan pengembangan kompetensi yang dimaksud dalam artikel ini adalah pengembangan kompetensi yang dijalankan oleh kepala perpustakaan ialah pertama kali harus menyediakan lebih banyak koleksi buku terlebih dahulu. Sementara itu baru satu orang yang pernah mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi, tidak lain ialah kepala perpustakaannya itu sendiri. Kemudian sejauh ini perkembangan kompetensi pustakawan lebih baik dari sebelumnya. Sudah terdapat beberapa komputer di perpustakaan tersebut sudah lebih dari cukup, namun sumber daya yang masih perlu pelatihan untuk menjalankan dengan baik layanan perpustakaan digital tersebut. Kemudian sumber daya perpustakaan di sekolah tersebut sebanyak 2 orang yang hanya memiliki latar belakang atau background pendidikan SMA, makanya sekarang ini masih menunggu panggilan pelatihan dan pendidikan terkait pengembangan kompetensi layanan digital untuk sumber daya manusia. Kemudian berdasarkan penelitian dengan kepala perpustakaan tersebut, pernyataan kepala perpustakaan memberikan fakta bahwa pengembangan kompetensi tidak berjalan baik dari segi sumber daya yang dapat diketahui dari hasil wawancara dengan kepala perpustakaan. Sumber daya atau disebut dengan pegawai perpustakaan di SMK 4 Bone masih lulusan SMA dan belum memiliki pengalaman pelatihan dan pendidikan untuk menjalankan layanan perpustakaan digital. Nah, untuk menjalankan perpustakaan digital ini membutuhkan sumber daya yang paham akan teknologi informasi. Jika tidak paham akan teknologi informasi, maka layanan digital tidak akan berjalan baik dengan mestinya. Selain itu, koleksi dan jumlah buku juga harus diperbanyak karena koleksi buku sebagian besar dalam bentuk format digital ini akan diakses ke komputer. Digital Library Federation menyatakan bahwa di Amerika Serikat memberikan definisi perpustakaan digital sebagai organisasi yang menyediakan sumber termasuk staf dengan keahlian khusus untuk menyeleksi, menyusun, menginterpretasi, memberikan akses intelektual, melestarikan dan menjamin keberadaan koleksi karya-karya digital sepanjang waktu, sehingga koleksi tersebut digunakan oleh komunitas masyarakat. Ketika di perpustakaan kita akan bertemu dengan berbagai jenis pembaca. Ada yang membaca sambil mendengarkan musik, ada yang membaca buku sambil mengerjakan tugas, dan sebagainya. Tak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman yang turut mengundang perubahan teknologi ternyata membuat kebiasaan membaca buku di perpustakaan perlahan-lahan mulai berganti. Kebiasaan yang berganti merupakan hal yang wajar, sehingga tidak perlu membandingkan kebiasaan membaca buku yang satu dengan kebiasaan membaca buku yang lain.
Dalam hal ini, kebiasaan membaca buku yang berupa membaca buku yang dilakukan secara online atau tidak perlu datang ke perpustakaan konvensional. Perpustakaan online ini sering disebut dengan istilah perpustakaan digital. Dengan kata lain, perpustakaan digital bisa diakses atau digunakan melalui perangkat elektronik yang sering kita gunakan, yaitu handphone. Dengan handphone kita bisa melihat perpustakaan digital melalui website. Bahkan sebagian perpustakaan digital sudah membuat aplikasi. Selain dari handphone, ternyata perpustakaan digital bisa digunakan pada perangkat elektronik seperti laptop atau komputer. Kemudian berdasarkan penelusuran dengan kepala perpustakaan dan pegawai perpustakaan, layanan digital sudah tersedia, namun tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya karena koleksi buku masih terbilang kurang. Koleksi buku juga mempengaruhi berhasilnya layanan perpustakaan digital untuk diakses ke komputer. Untuk meminjam buku melalui layanan perpustakaan digital harus memiliki kartu pinjam. Nah, jika ada rekan yang tidak memiliki kartu, maka kita yang memiliki kartu bisa meminjamkan dengan syarat kita sendiri yang harus bertanggung jawab. Kemudian sarana dan prasarannya juga menjadi kendala tidak berjalannya layanan perpustakaan, baik itu internet. Layanan internet kadang tidak bisa digunakan. Sekolah tersebut tidak menyediakan layanan internet khusus untuk perpustakaan. Kemudian di sekolah tersebut komputer sudah lebih dari cukup karena sudah tersedia 9 komputer. Kemudian kendala tidak berjalan lancarnya layanan digital karena peserta didik terbiasa dengan peminjaman buku online. Ia memilih untuk meminjam langsung di perpustakaan dengan alasan jika meminjam langsung diberikan waktu selama 1 semester untuk mengembalikan buku. Tetapi jika meminjam melalui layanan digital hanya diberi batas waktu peminjaman sampai 1 minggu. Kemudian berdasarkan observasi yang saya lakukan, penyediaan layanan digital sudah berjalan baik, namun masih membutuhkan beberapa pengembangan kompetensi sumber daya yang mampu menjalankan semua proses tersebut. Pegawai harus dikembangkan kompetensinya dengan melakukan pelatihan dan pendidikan agar betul-betul paham akan layanan digital. Selain itu, koleksi buku harus dikembangkan. Jangan hanya buku mata pelajaran yang disediakan, namun juga buku cerita, dongeng, novel. Kemudian cara meminjamkannya diharuskan melalui layanan digital sehingga peserta didik di sana terbiasa untuk mengimplementasikan hal tersebut. Adapun kesimpulannya, berdasarkan hasil temuan penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan strategi pengembangan kompetensi dalam meningkatkan layanan digital SMK 4 Bone bahwa pengembangan kompetensi tidak berjalan sesuai dengan mestinya. Dari segi sumber daya dapat diketahui dari hasil wawancara dengan kepala perpustakaan. Sumber daya perpustakaan di SMK 4 Bone masih lulusan SMA dan belum memiliki pengalaman pelatihan dan pendidikan. Nah, untuk menjalankan layanan perpustakaan digital membutuhkan sumber daya yang paham akan teknologi informasi. Jika tidak paham akan teknologi informasi, maka layanan digital tidak akan berjalan baik. Kemudian untuk penyediaan layanan digital sudah tersedia, namun masih dibilang belum berjalan baik karena koleksi buku masih terbilang kurang. Koleksi buku juga mempengaruhi berhasilnya layanan perpustakaan digital untuk diakses ke komputer.